Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Hari ini saya akan sharing ya, sebetulnya adalah sebuah sharing. Judulnya adalah Practical Guide Creative Shooting with Gimbal. Ini diselenggarakan melalui online karena kita masih dalam masa-masa pandemi. Semoga ini segera bisa berlalu karena menurut saya pribadi sebetulnya workshop seperti ini lebih ideal kalau kita melakukan offline, kita bisa bertemu. Tapi mungkin untungnya ketika ini berupa online, kita semua bisa belajar dari mana-mana, nggak terbatas di kota-kota tertentu. Workshop ini dilaksanakan. Saya akan perkenalkan diri. Saya Paulus Rizal. Sebetulnya saya bekerja di bidang videografi ini sudah cukup lama. Tapi saya juga pernah bekerja sebagai fotografer karena kemajuan zaman ya, kita selalu mengikuti berbagai macam teknologi. Kemudian kira-kira tahun 2010 saya mulai fokus lagi di video karena saat itu secara kapasitas dan secara equipment itu sudah sangat memenuhi dan tidak lagi berukuran besar seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan teknologi yang makin maju di bidang videografi ini membuat saya makin yakin ya, karena di bidang ini sangat banyak hal yang bisa kita lakukan di bidang videografi dan fotografi. Sebetulnya secara dasar ini adalah beda di medianya. Ketika dulu, ini saya cerita sedikit karena menurut saya perlu menceritakan latar belakang di videografi ini, karena dengan adanya kemajuan teknologi, videografi nggak harus dinikmati dengan zaman dulu itu ada DVD player atau beta Mac player atau VHS, nggak seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa menikmatinya di gadget ataupun handphone kita, makanya itu di bidang videografi ini akan semakin berkembang dan ini menurut saya ini akan menjadi media masa depan bagi teman-teman yang mungkin sekarang menggeluti fotografi. Nggak ada salahnya kita untuk belajar video ya, karena ini adalah bidang yang sangat menjanjikan di kedepannya. Oke, untuk di materi hari ini saya akan bercerita sedikit tentang stabilizer ya. Stabilizer itu sebetulnya sudah lama diidam-idamkan banyak, apa ya saya menyebutnya, kalangan persyutingan ya. Kalau ini zaman dulu karena equipmentnya masih berat dan besar, itu hanya dibuat untuk film-film besar tentunya. Ini film Rocky. Yang pernah nonton film ini dan besar pada zamannya berarti umurnya seumuran saya ya. Jadi ini adalah film pertama yang menggunakan teknologi gimbal meskipun masih mekanis. Ini adalah salah satu kemajuan di bidang videografi di mana penggunaan alat di luar alat yang sudah ada sebelumnya ini memungkinkan kita seolah-olah seperti terbang. Kemudian di sini, di sebelah kanan ini, kita bisa melihat sekarang videonya ini banyak alat-alat juga yang digunakan untuk pengambilan gambar bergerak atau videografi, termasuk jeep ataupun yang lain-lain. Kemudian saya akan pause videonya sebentar. Seperti teman-teman lihat, ini adalah prototipe pertama ya, ini masih menggunakan kinetis ya, istilahnya gerakan pendulum. Jadi dengan adanya bobot kamera yang berada di tengah atau center gravity, teknisi video pada saat itu melawan berat dengan pegas. Ini adalah kemajuan di bidang videografi. Saya akan lanjutkan. Kemudian kita akan masuk di bidang yang langsung spesifik. Di sini saya akan membawakan tentang electronic motor stabilizer. Ini biasa disebut dengan gimbal. Gimbal itu bukan tahu, kalau tahu juga ada yang tahu gimbal, tapi di sini spesifik adalah electronic motor stabilizer. Di grafik di atas ini adalah gambaran di mana sebetulnya ini sudah ilmu yang dari tahun-tahun lalu sebetulnya ya, bukan sebuah hal barang baru, tapi makin lama dengan majunya teknologi digerakkan atau istilahnya di counterbalance menggunakan sumber listrik atau makanya disebut dengan electronic motor stabilizer. Sudah menggunakan gimbal
sebetulnya bisa membantu kita semuanya untuk mengcapture gambar dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, yang biasanya sebelumnya itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita hanya ke bioskop untuk lihat film. Ya, tapi teman-teman tentunya sering sudah melihat orang menggunakan gimbal, kelihatannya mudah, ada kameramen yang menggunakan gimbal mudah, tapi sebetulnya nggak seperti itu. Kita perlu banyak sesuatu, perlu belajar banyak sesuatu yang mendasari untuk pergerakan. Saya akan mulai dulu dari memilih elektronik gimbal. Apa aja sih yang perlu diperhatikan pada saat kita memilih elektronik gimbal? Yang pertama, kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan ya. Bentuknya bervariasi. Bentuknya bervariasi, tapi fungsinya sama untuk menyetabilkan gambar pada saat kita mengambil footage video. Zaman sebelum single hand, ini yang disebut dengan elektronik gimbal itu lebih ribet ya, besar, meskipun memang mampu mengangkat beban yang berat, tapi gimbal stabilizer yang dioperasikan dengan satu tangan atau one hand operation ini dibuat karena seiringan dengan teknologi di kamera yang juga sekarang sudah makin ringkan dan makin kecil sehingga memungkinkan untuk dibawa-bawa. Payload di sini saya mungkin bisa garis bawah ya di payload ini, karena pada saat awal-awal keluar ini sangat terbatas kemampuan gimbal dalam mengangkat beban, yaitu kamera itu sangat terbatas, kira-kira cuma 1,2 kilo di versi-versi yang pertama ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kita berhubungan dengan berbagai alat. Ketika kita mau melakukan syuting nggak cuma butuh kamera, kita mungkin butuh lampu, butuh tripod mungkin atau alat-alat yang lain. Kita harus memperhatikan faktor apakah alat-alat ini praktis ketika kita di packing. Karena cukup merepotkan. Di sini teman-teman kalau yang di lapangan ya, kebetulan juga sudah punya kesempatan untuk memiliki banyak alat, itu kemudian memutuskan untuk dibawa semua, itu hal yang semakin praktis di packing, itu akan semakin baik. Kemudian ini ada, selain ada di gimbal elektronik itu bisa dilakukan secara kontrol manual, ada banyak fitur tambahan. Di sini di kelas ini nggak akan cukup waktunya kalau semua dibahas, jadi fitur tambahan ini biasanya lewat aplikasi ya. Ya, teman-teman bisa melihat per jenis, per tipe itu punya fitur-fitur yang spesial. Saya akan cerita sedikit. Siun untuk di bidang stabilizer ini diawali di tipe crane ya. Ini jenis ya, jenisnya. Ini bukan seperti jeep crane atau Jimmy Jeep atau crane yang untuk angkat-angkat barang. Ini adalah sebuah tipe aja. Kemudian diikuti dari berbagai macam yang lain. Ini sesuai dengan kapasitas payload masing-masing. Kemudian yang barusan keluar, ini di tipe yang paling baru ya dari Siun itu adalah crane S. Ini meskipun sebetulnya tampak tidak mungkin untuk mengangkat kamera sebesar ini, tapi di tipe yang ini bisa mengangkat beban sebesar 6,5 kilo. Nah, di sini saya sampaikan karena sebetulnya penggunaan dan pemilihan gimbal itu bukan berdasarkan katanya harusnya ya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan kita. Di tipe selanjutnya juga bisa ada yang mendukung untuk mengangkat alat-alat capture video yang lebih ringan. Apa sih yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan gimbal? Apa yang paling penting? Yang paling penting itu adalah balancing dalam penggunaan gimbal, karena hal balance ini membantu untuk alat kita itu supaya bekerja optimal. Ketika kita berpikir, kita beli alat itu sudah harus bisa semua tanpa kita mempelajarinya, tanpa kita latihan, auto, bagus. Itu memang keinginan semua orang, tapi yang namanya equipment selalu kita harus bisa merasakan ya, ini alat ini bagaimana jalannya, atau minimal sedikit-sedikit tahu. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita harus memilih
equipment itu sekompak mungkin. Contoh, ini saya menggunakan kamera ini ya. Sebelum memasang ke gimbal elektronik ini, kita setidaknya harus merasakan dulu, di mana karena prinsipnya itu adalah mencari stabilitas, kita rasakan dulu. Di mana sih kamera dengan lensa yang sudah kita pasang ini, titik tengahnya di mana? Apakah di depan, kalau mungkin kebetulan lensanya panjang, ataukah di belakang, atau tepat di baut seperempat yang ada. Kemudian setelah kita mengira-ngira, oh ini benar kok di center point-nya. Jangan lupa, sebelum kita menimbang, ini kita bicara masalah balancing ya, sebelum kita menimbang, itu ada baiknya kalau kita sudah memasukkan semua yang dibutuhkan. Contoh di sini baterai harus masuk dulu, kemudian kalau media rekamnya SD card masukkan dulu. Jadi usahakan ketika kamera sudah dipasang, itu kita tidak membongkar lagi, meskipun di tipe-tipe yang baru itu ada quick release-nya ya. Ya mungkin di kesempatan kali ini saya terima kasih dengan Ko Hengki yang meminjami gimbal ini, karena kebetulan saya sedang di Kediri dan alat saya di Surabaya, jadi dibantu saya pinjam ini. Oke, kemudian saya akan membahas bagaimana sih menimbang gimbal, apakah misal kita pasang begini, kita lihat kira-kira aja. Ya sudahlah, langsung on kameranya seperti ini. Enggak. Apa yang perlu kita lakukan? Kita akan belajar menimbang ya. Bentar, supaya lebih jelas. Oke. Pada dasarnya, ini adalah tips saja ya, tips yang sederhana sebetulnya. Setelah kita mengira-ngira tadi, yang perlu kita perhatikan adalah letak di mana center dari kamera yang sudah terpasang di atas gimbal. Contoh kita lihat di sini, ketika ini ada poin di sini, ini kita bisa majukan. Contoh, saya akan geser. Apa yang terjadi ketika kamera terlalu belakang? Seperti ini ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan istilahnya supaya makin jelas bagi teman-teman. Ini saya ajukan lagi, sorry. Ini istilahnya pitch ya. Kalau gerakan menggeleng ini yaw, namanya yaw, dan ketika gerakan miring ini disebut dengan roll. Ini untuk memudahkan pada saat belajar menimbang sebuah gimbal untuk setting yang pertama kali. Goalnya ketika kita lepas, dia enggak seperti ini. Diusahakan dia diam. Jadi enggak akan terlalu roll kanan atau roll kiri, enggak akan terlalu pitch depan dan belakang, atau enggak terlalu masalah di yaw-nya. Oke, yang perlu kita pasang pertama adalah posisi kameranya, maju mundurnya ya. Ini bukan pitch roll yaw, tapi adalah maju mundurnya. Di tipe-tipe yang baru sudah ada lock system di sini, jadi enggak akan pengaruh ketika kita sedang menimbang. Kalau di tipe yang lama belum. Ketika kita pastikan, kita rasakan dulu di mana posisi kamera ini akan berhenti. Ini saya tahan di rollnya. Oke, ini berarti sudah benar, posisi maju mundurnya sudah benar. Kemudian kita lepas. Rollnya terlalu ke arah kiri, jadi kita perlu adjust di bagian sininya ya. Kita rasakan. Oke, setelah selesai, kurang dikit. Setelah selesai, tampaknya aman. Tapi apakah ketika sedang kita set ini berhenti? Oke, ini cukup aman. Lepas, aman, nggak bergerak, pas, aman. Oke, secara garis besar sudah siap untuk kita pakai untuk melakukan syuting. Tapi ada satu hal lagi yang penting. Ini adalah kita perlu set di bagian ini ya. Ini kita caranya adalah seperti ini. Kita tidurkan secara vertikal. Kemudian biarkan. Usahakan dia diam. Enggak terlalu ke sini atau ke sana. Ketika ada gerakan yang terlalu bobotnya mengarah ke depan dan belakang pada saat seperti ini, kita bisa adjustment di knob sebelah ini. Ini biasanya lupa,
Orang hanya akan setel di bidang pitch, roll, dan yaw-nya, tapi lupa yang bagian bawah ini. Ini adalah hal yang paling penting ketika kita untuk melakukan setting gimbal. Kita coba menyalakan gimbalnya. Ini sudah aktif, ya, gimbalnya sudah aktif. Tujuannya adalah seperti ini. Kalau dari atas bawah seperti ini. Oke, tujuannya adalah menambah kestabilan pada saat kita mengambil gambar, pada saat kita bergerak. Ini gerakannya kita tes dulu, apakah motornya ini terlalu lunak atau enggak, kita akan kira-kira aja. Kemudian setelah ini sudah dianggap enak, sudah dianggap layak pada saat untuk pengambilan gambar, kita tes lagi, idealnya kita matikan dulu. Kemudian posisikan kamera yang aneh dulu. Kita lihat bagaimana dia reaksinya ketika di on. Oke, kalau dia kembali ke posisi normal goal kita tadi, berarti sudah berfungsi, setting kita sudah benar. Nah, itu adalah cara ideal untuk melakukan balancing pada gimbal.